Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 9 Juli 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, 8 Juli 2025. Baik, ada beberapa yang masuk yang kita bisa bahas di F-Talk malam ini, ya sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar, itulah yang akan kita bahas. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Silahkan berkonsultasi, berikan keterangan sejelas-jelasnya. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini ISG melanjutkan rebound, menguji resist minor, resist konsolidasi ya di 6.900-an. Ini adalah area resist terdekat sampai dengan 6.994, di mana di sini ada sebuah resist neckline ya. Jadi kemungkinan ini pergerakan konsolidasi ini bisa mencapai 6.998, konsolidasi dalam proses membentuk wave J. Oke. Kita lanjut ke pembahasan saham. Malam Pak, semoga sehat selalu. Izin konsul, berapa target naik PANI kali ini Pak Yev? Ini masih sama ya sepertinya, mengarah ke B ya. B-nya ini adalah di 14.200. Ini adalah target naik sebelum C ya. C-nya ini nanti bisa ke 7.400. Seperti itu, jadi masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Ini ya, targetnya adalah di 14.175. Oke, itu adalah target PANI. Sore Pak, mohon analisa JPFA untuk trading. Oke, kita lihat JPFA untuk trading. Oke, JPFA kemarin kita sudah bahas ya, bahwa potensi kenaikannya adalah terdekat hari ini sudah tercapai di 16.15 sampai dengan 16.65 ya. Jadi potensi untuk trading untuk TP selanjutnya adalah di 16.70, sudah tidak menarik lagi ya. Untuk secara upside hanya tersisa sekitar 3%, kurang dari 5% ya. Kalaupun bisa lebih, itu masih hanya 6% saja dengan aturan yang ada di private trading room, di mana sebuah rekomendasi saham swing trading itu minimal dia harus bisa naik di atas 10% ya. Dan untuk saham ini mungkin bagi Anda menarik, silahkan, tetapi apabila untuk swing trading ini secara upside cukup kecil. Dengan risk secara teknikal, risk teknikalnya ada di 1545, sekitar 4,5%. Risknya bisa ditoleransi ya. Akan lebih baik apabila Anda bisa buy on weakness ya untuk trading di angka 1585 sampai dengan 1570 dengan stop loss yang sama ya di 1540, itu sekitar 1% 2%, dengan target yang sama yaitu di area 1655 itu menjadi 5%, dengan TP kedua di 1725. Jadi bisa untuk swing trading, tetapi baiknya adalah buy on weakness. Tolong analisa saham BNGA untuk trading TP1 dan TP2. Oke, kita lihat langsung ke TP1 TP2 ya. Kita lihat secara jangka pendek teknikalnya saat ini BNGA sedang pullback dari tren turun ya. Jadi ini adalah tren turun. Nah, untuk potensi swing tentu saja masih di area yang sama ya, di area pullback, target pullback dengan TP1 di 17.15, TP terdekatnya. TP kedua ada di 0,6 yaitu di 17.60. Begitu. Pak, bisa tolong penjelasan untuk saham WIFI yang melakukan drag isu, soalnya baru pertama dapat saham drag isu yang kurang paham. Saya kurang paham. Saya punya saham WIFI di 2036. Apakah sebaiknya saya membeli saham drag isunya atau tidak? Maksudnya menebus kali ya. Terima kasih Pak Yev dan tim, sehat selalu. Sudah pernah saya bahas beberapa hari yang lalu, belum lama ya. Jadi terakhir kita bahas terkait drag isu juga ya. Kita sudah menjelaskan nah ini ya di edisi 29 Juni. Jadi saya tidak mau mengulangi lagi, silahkan Anda tonton ini ya. Edisi 29 Juni ya, dampak drag isu dan naik atau turunnya. Nah, di situ saya jelaskan kita tembus atau tidak.
Kalau kita merasa investor dan memang isunya ini dengan tujuan yang baik menguntungkan investor, ya harus ditebus ya. Tetapi kalau kita hanya trading ya, tidak memang komitmen jangka pendek, ya tidak perlu ditebus seperti itu ya. Tapi secara lengkapnya Anda bisa tonton di Yeftalk edisi 29 Juni ya. Ini menjadi judul utama. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda investor dan Anda sudah membaca prospek bahwa Rekiso ini digunakan untuk menunjang atau mendukung pertumbuhan, ya silahkan ditebus karena itu komitmen jangka panjang ya. Tetapi kalau Anda memang hanya trading, apalagi tidak tahu menau Anda beli saham itu, sebaiknya hindari ya. Seperti itu. Kenapa? Ya Rekiso itu bisa saja mengakibatkan hal yang tidak kita harapkan, seperti risiko yang tidak terduga ya setelah Rekiso itu. Begitu ya. Oke. Malam Pak Yef, tolong bahas saham PACK buat jangka menengah panjang dan harga wajar berapa, dan ARCI untuk trading TPSL. Satu aja ya. Dan ini saya akan jawab untuk jangka menengah. Untuk harga wajar atau fair value itu pertanyaan investasi. Jadi saya akan jawab untuk jangka menengah, trend following ya. Gitu. Apakah cocok atau tidak untuk jangka menengah? Oke, kita lihat dari sini. Secara teknikal saham ini sebenarnya masih di dalam tren naik ya. Tetapi di harga saat ini ya, risk terhadap trennya ini sepertinya sudah sangat besar ya. Nah, ini ya, risk terhadap tren kita menggunakan moving average sebagai risk indikator itu sekitar 57%. Jadi untuk harga saat ini menurut saya sudah berisiko tinggi. Menurut saya, sekali lagi, menurut Anda mungkin tidak berisiko atau risiko itu terlalu kecil, silahkan. Tetapi menurut kami, karena Anda bertanya pada saya akan menjawab risiko terhadap trennya itu sangat terlalu besar. Jadi untuk kita ambil. Jadi untuk saat ini tren naik, tetapi risikonya sudah sangat besar. Jadi bisa dikatakan sudah terlambat. Nah ini kan dalam proses turun ya, jadi harus menunggu. Kalau Anda mau trend following, potensi penurunan ini bisa mencapai 2.800 ya. Jadi mungkin Anda bisa menunggu agar risikonya sedikit mengecil, tapi itu tetap besar. Dan ini ya sekali lagi ini memang tidak terlalu menarik, secara risikonya terlalu besar. Seperti itu. Oke. Maaf Pak, saya nyangkut di NOBU di average 747. Untuk jangka menengah sebaiknya nambah atau bagaimana Pak Yef? Terima kasih, sehat selalu buat keluarga. Sebenarnya untuk memberikan saran tambah atau kurang itu, kita harus tahu dulu alokasi Anda berapa persen saat ini di saham tersebut gitu ya. Baru kita bisa, ternyata masih bisa nambah karena posisinya kurang maksimal. Ternyata sudah terlalu maksimal, udah over position sehingga harus dikurangin gitu ya. Jadi untuk mendapatkan saran ya, Anda harus melengkapi berapa alokasi yang sudah Anda tempatkan di saham ini. Begitu ya. Kita akan mengomentari secara teknikal apakah masih layak untuk ditambah atau tidak, itu aja. Saya tidak akan menjelaskan berapa banyak Anda bisa tambah. Karena apa? Karena tidak ada keterangan itu. Oke, kita lihat NOBU apakah cocok untuk jangka menengah gitu ya. Nah, ini adalah time frame weekly ya. Jadi ini tidak cocok. Ya, saya langsung gampang menjawabnya. Kenapa? Karena trennya sendiri memang sedang konsolidasi. Jadi konsolidasi seperti ini sahamnya tidak cocok untuk trend following. Dia harus jelas dulu tren naiknya sudah dimulai. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Anda punya di berapa? 747 itu harga yang cukup tinggi. 747 itu di sini ya kira-kira ya, 747. Itu sekarang ini 21%. Itu lumayan tinggi. Dia mungkin di area 0,6 0,7 ya dari resist. Nah, ini 0,6 atau 0,7 ya. Jadi kalau misalkan saran saya ya, ini dengan catatan Anda mungkin punya alokasi yang sudah maksimal, Anda bisa mengurangi posisi jika terjadi technical rebound misalkan ke 690. Anda bisa tahan dulu sampai dengan terjadinya kenaikan di 74 ke area modal ya. Karena ini tidak cocok untuk strategi trend following, kondisi teknikalnya tidak memungkinkan untuk itu ya. Nah, tetapi apabila tidak terjadi kenaikan dan malah tembus 550, sebaiknya keluar. Gitu, cut loss. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu. Tolong analisa fundamental Adaro untuk invest 2 tahun mendatang. Saya nyangkut di 2.600. Apakah di harga saat ini sudah cocok untuk tambah muatan, dan apakah ada kemungkinan arah ke harga 1.200? Terima kasih Pak.
Untuk Adaro setelah spin off saya belum bisa memberikan saran ini layak atau tidak, kenapa terjadi perubahan fundamental yang tentu saja besar. Jadi secara teknikal ya kemungkinan besar ini akan turun ya, kemungkinan besar ini akan turun. Ya kita nggak nakut-nakutin, tetapi secara teknikal ini akan turun. Kenapa? Terbentuk sebuah pola topping dengan neckline yang sudah terlewatin ya. Dengan demikian harusnya bisa turun hingga 1000 berapa tadi pertanyaannya, 1200 mungkin ya. Dan untuk investasi saran saya jangan mengambil saham yang kita tidak bisa analisa. Saya terus terang saya belum bisa mengomentari terkait Adaro. Saya harus menunggu mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi setelah spin off. Setelah spin off itu terjadi perubahan sesignifikan apa pada fundamental Adaro, baru bisa kita kaji ini layak dan tidak layak. Sekarang kita fokus ke saham-saham yang sudah bisa kita analisa gitu ya. Secara teknikal masih potensi turun dan secara fundamental belum bisa kita analisa karena setelah spin off itu terjadi perubahan ya. Ada yang bilang ini akan jadi perusahaan green energy dan sebagainya. Kita akan lihat green energy yang lain masih banyak kok yang bagus juga seperti Kencana Energy dan sebagainya. Itu mungkin akan jauh lebih menarik kalau memang concern Anda adalah invest di energi terbarukan ya, ke EBT. Bantu analisa saham MLPL untuk swing TP1, TP2 dan SLD berapa? Oke, kita lihat MLPL untuk trading. Oke, kita akan lihat potensinya apakah bisa atau tidak ya. Kita lihat di sini ada kecenderungan dia konsolidasi menyempit ya, menyempit. Jadi secara upper line dia menurun ya. Ini menurun ya. Nah, ini menurun. Ya, menyempit ya. Kemudian kita lihat dari sisi support ini juga relatif mengalami kecenderungan turun ya, sehingga dalam jangka pendek kemungkinan ini berproses turun menuju 86 ya. Sementara ini harga saat ini di 95 belum ya, harus menunggu turun minimal di 85 di sini ada support gap terbuka ya. Ini ya, gapnya terbuka ya di 85 86 area. Begitu. Jadi untuk swing trade sebaiknya tunggu di situ. Oke, sudah saya bahas semua, sudah saya jawab semua yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat ya. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Besok kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Oke, silahkan dianalisa lagi. Jangan ditelan mentah apa yang saya sampaikan di F-Talk ini. Jadikan ini sebagai awalan untuk investasi. Anda perlu melakukan analisa yang lebih mendalam lagi, lakukan proyeksi-proyeksi dalam beberapa tahun mendatang ya. Kemudian apabila Anda member, jangan lupa untuk selalu berkonsultasi sebelum mengambil keputusan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Oh ya, untuk waiting list saat ini masih 7 ya. Sampai dengan tanggal 19 Juli untuk estimasi kuota tersedia private trading room, swing trading di private trading room ya. Bagi Anda yang ingin swing trading, private trading room ya untuk layanannya. Tetapi apabila Anda tidak punya waktu, tidak memiliki kedisiplinan tinggi, karena Anda mungkin punya kesibukan, punya aktivitas lain yang mungkin lebih urgent, lebih penting untuk Anda fokuskan ya, jangan join PTR. PTR bukan untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak memiliki waktu ya. Jadi silahkan bagi Anda yang full time bisa join PTR. Gitu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.